Dan juga terima kasih untuk saudara-saudara yang hari ini hadir. Ya, ada Yudis, ya, ini sudah berjoin dengan kita. Sekarang ada Ibu Meta. Bu, kangen Bu, Gereja Tenggilis Bu. Ini gambarnya saya bawakan Bu Agus. Oh iya. Ya. Jadi yang rindu GKK Tenggilis tadi sudah melihat Bapak Yohanes yang di Amerika dulu adalah salah satu tim panitia pembangunan gereja kita awal-awal gitu ya. Jadi juga mensyukuri untuk perkembangan gereja, tapi bukan gedungnya saja ya Pak Yohanes ya, tentunya juga jemaatnya yang bertambah-tambah ya Pak Yohanes ya. Ini kemudian Ai Ming Jing, kangen gereja Tenggilis Ai? Iya Pak, kapan kita bisa boleh beribadah? Ya, ini lihat gedungnya dulu. Mimbarnya sekarang baru. Nah, Iya. nah, mimbarnya Iya. baru. Ini mimbar yang disetting baru ini saya mengusulkan supaya gereja kita tetap memegang tinggi otoritas firman. Jadi di atasnya itu bentuknya Alkitab terbuka Bapak Ibu. Jadi itu sebagai bentuk simbol supaya semua aspek pelayanan kehidupan kita adalah berdasarkan firman. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan dia adalah firman yang hidup. Jadi semua ide-ide, gagasan, keputusan rapat-rapat di dalam gedung gereja maupun perilaku kita di luar harus sesuai firman. Dan kita harus menjunjung firman, sola scriptura. Nah, selamat malam juga untuk Ibu Endang ya, yang hadir malam hari ini. Mari kita akan melanjutkan materi kita pada malam hari ini tentang Filemon. Bapak Ibu, saya berpikir untuk kembali membuat interaksi ya di dalam PA ini. Jadi kita bersama-sama selain nanti membaca ayat bergantian begitu ya. Hari ini Pak Richard tetap saya minta tolong dan yang lain-lain. Misalnya ada Bu Filia ya, ada Ci Helen yang muda-muda ini ya, supaya membantu Bapak Ibu semuanya. Apalagi sekarang pakai handphone jadi lebih cepat ya. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu tentang bagian yang kedua. Kalau yang bagian pertama saya ulas sekilas. Paulus dengan ajarannya untuk Filemon, yaitu memuridkan, mengingatkan dia bagaimana hidup bertumbuh sebagai orang yang dicintai, orang yang mengasihi, orang yang rumahnya dipakai sebagai gereja rumah untuk bersekutu, ya. Dan di situ adalah buah mentoring, buah pemuritan daripada Paulus. Dan bersyukur sekali kalau sekarang dalam sebuah kasus, sebuah peristiwa membuktikan sejauh mana kedewasaan iman, sejauh mana pengetahuan yang dia pelajari selama ini dari Paulus, dan di mana buktinya ketika dia pahamkah, mengertikah tentang firman yang berbicara cinta kasih, bicara tentang pengampunan. Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang memang kita itu berpikirnya terbalik-balik gitu ya. Kalau kepada Tuhan kita meminta untuk diampuni segala dosa-dosa kesalahan kita. Kita memohon-mohon supaya Tuhan mengampuni kesalahan kita, dosa kita, pelanggaran kita gitu ya. Tuhan jelas sebagai Tuhan yang penuh kasih, ya, panjang sabar dan murah hati, dia memberikan itu dan itu jaminannya. Tetapi gilirannya saudara dan saya ketemu dengan sesama, berhadapan dengan sesama, berelasi dengan sesama, entah itu suami, entah itu istri, ya, entah itu orang tua dengan anak, anak dengan menantu, mertua, mertua dengan menantu, itu betapa sulitnya memberikan pengampunan atau kata maaf, saudara. Ini sebuah fenomena yang sangat tragis, gitu ya. Padahal Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan juga mengasihi dengan sesama kita, ya. Maka tepat ajaran Tuhan Yesus ketika ada sebuah perumpamaan, ada orang yang berhutang, ya, dan orang tersebut tidak bisa membayar dan dia diampuni, gitu ya, dibebaskan. Gilirannya dia keluar, ya, dari ruangan dan bertemu dengan orang yang berhutang sama dia. Wow, dia sangat-sangat liciknya luar biasa, gitu ya. Nah, saudara, itulah fenomena kehidupan. Dari zaman Tuhan Yesus sudah mengingatkan betapa sulitnya sesama itu untuk memberikan pengampunan. Ada suatu usaha perjuangan yang tidak mudah. Yang tidak mudah. Namun Tuhan tetap mengingatkan pengampunan itu terus berbicara. Baik pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita orang berdosa, maupun Tuhan juga memerintahkan gilirannya untuk mengampuni sesama. Maka doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan, itu ada prinsip yang sangat penting, saudara, tentang pengampunan itu. Ketika saudara dan saya meminta diampuni, di situ Tuhan jelas tidak berhenti. Tuhan meminta
dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni sesama. Nah, saudara, ini yang akan mengantarkan kita untuk sejauh mana sih Filemon? Ya, ini kan tegang, ibarat kalau dramanya ini, sekarang Filemon ini sejauh mana? Mau menerimakah, menolakkah, atau ada syarat? Kita akan lihat di dalam ayat 8 sampai 9a dan ayat yang ke-14. Silakan Pak Richard untuk membacakan bagi kita sekalian. Filemon pertama ayat 8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ayat 14-nya, Pak. Ayat 14, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Ya. Supaya apa yang baik, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Dari ayat 8 dan 9a, ayat dilanjutkan 14, betapa rendah hatinya Paulus. Seorang rasul yang besar, walaupun dia juga tetap mengatakan sebagai seorang tawanan, yang tadi minggu yang lalu saya katakan, dia itu seorang rasul loh identitasnya. Dia seorang bagian daripada pengajar yang top, hebat. Tapi dia menempatkan sama kedudukannya dengan Onesimus, yaitu sebagai seorang tawanan. Di dalam kerendahan hati ini bukan lip service, atau orang Jawa bilang tuh manis-manisnya lambe gitu ya, supaya dikasihani. Enggak, saudara. Itu adalah ciri karakter Paulus, rasul yang besar ini. Dan di dalam meminta ini, dia tidak dengan paksa, tapi dengan sukarela. Bahkan supaya Filemon ini melakukannya itu dengan penuh sukacita gitu ya, untuk menerima Onesimus kembali. Jadi sekali lagi di sini, saudara, Paulus tidak menggunakan otoritasnya sebagai rasul karena ingin Filemon bertindak atas dasar kasih, bukan paksaan, saudara. Jadi kalau saudara melakukan akan segala perintah Tuhan dengan paksaan, yang terjadi hari ini, saudara dan saya berhitung, untung ruginya memberi, melayani, melakukan sesuatu atas nama kebaikan, atas nama hal-hal yang hari ini saudara dan saya tahu, mengerjakan sesuatu itu untuk Tuhan. Paulus juga menuliskan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan itu dengan sukacita. Karena apa? Kristus lebih dulu memberikan nyawanya, hidupnya untuk saudara dan saya. Ayat yang kelima, saudara, itu identitas perilaku dari Filemon yang penuh kasih. Jadi kalau dibandingkan dengan ayat 14 ini, maka ciri-ciri orang yang penuh kasih, ya ciri-ciri yang penuh kasih, dia akan melakukannya dengan sukarela. Dengan sukacita, saudara. Jadi kalau di dalam PA, jadi membandingkan ayat. Jadi menggali ayat, membandingkan ayat di atasnya atau sebelumnya dan sesudahnya. Maka menemukan tepat apa yang dilakukan oleh Paulus. Paulus tidak dengan otoritasnya sebagai rasul, sebagai seorang mentor kepada mentinya, yaitu Filemon. Di dalam proses mentoring ini, cinta kasih, kelembutan hati seorang bapak itu ditunjukkan Rasul Paulus kepada Filemon. Paulus mengerti banget gitu ya, bahwa Filemon itu menghadapi dilema moral, saudara. Dilema moral berkaitan dengan permintaan ini. Apa dilema moralnya, saudara? Apa yang terjadi ketika Paulus sangat paham tentang dilema moral ini? Dilema moralnya adalah seperti ini, saudara. Ketika dia mengampuni budak yang melarikan diri, sedikitnya ada 3 hal. Yang pertama, dilemanya adalah reputasi di kalangan pemilik budak bisa rusak. Kenapa ini satu orang yang namanya Filemon ini telah membuat citra kita para tuan-tuan. Saya mengatakan tuan-tuan, nanti akan ada pembacaan di dalam tulisan Paulus yang memerintahkan antara hamba dan tuan. Bagaimana perilaku dan sikap tuan, dan bagaimana tanggung jawab hamba kepada tuan, dan sebaliknya. Saudara. Jadi reputasi di kalangan pemilik budak bisa rusak. Seolah-olah kok tuan kalah dengan budak, tuan kok malah memberikan satu citra yang buruk gitu ya. Konsep perilaku tuan yang sudah di atas gitu ya, memiliki supremasi gitu ya, memiliki superior di dalam pemegang kendali budak gitu dalam hidupnya, itu dengan mudah bisa berubah, digeser. Lembek sekali gitu ya. Nah, ini Paulus sangat paham. Yang kedua, bisa disalahartikan oleh budak yang lain.
Jadi dari sesama pemilik budak itu diguncingkan, diomongi gitu ya, menjadi bahan pembicaraan gitu ya. Sesama budak, wah mereka juga berkata, pilih kasih ini. Pasti ada udang di balik batu ini. Jadi sesama budak ini akan salah paham juga. Jadi bahasanya sekarang tuh gagal paham. Bukankah budak yang seperti ini, seorang namanya Onesimus, seperti kami nggak ada harganya? Bahkan yang dulu-dulu oleh tuan-tuan yang lain bisa dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh atau dijual di pasar budak. Lah ini kok diterima kembali gitu ya. Lah ini dua sisi yang sangat-sangat menjadi dilematis gitu ya. Atau yang ketiga adalah kerugian-kerugian yang lain. Kerugian-kerugian yang lain dalam arti jangan-jangan orang ini akan mengulang kesalahan atau mempengaruhi kinerja budak-budak yang lain gitu ya. Jadi kerugian-kerugian yang lain ya selain tadi labeling dari sesama pemilik budak atau budak-budak bisa yang lain yang bekerja pada Philemon jealous gitu ya. Dan itu banyak menimbulkan istilahnya dilema karena buah pikiran si Philemon yang bimbang, yang ragu, juga yang memikirkan belas kasihan ciri daripada seorang yang namanya Philemon yang dibimbing, dimuridkan oleh Paulus gitu ya. Paulus paham betul situasi ini, Saudara. Nah, maka itu tepat apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis, ya, seorang penulis terkenal, penulis Kristen, Saudara, dengan karyanya yang menghebohkan dunia kemarin, ya. Nah, film apa itu yang menghebohkan, Saudara, karyanya dari novel difilmkan? Judulnya? Ada yang tahu? Narnia. Narnia, Saudara. Ini metode penginjilan yang luar biasa, yang sampai negara-negara yang Muslim keras pun akhirnya masuk, Saudara, melalui film ini, tayangan ini. Yang mereka sadar, yang garis keras, segera melarang menutup peredaran film ini, Saudara, pemutaran film ini. C.S. Lewis berkata begini, teman-teman. Setiap orang berkata bahwa pengampunan adalah sebuah ide yang sangat menyenangkan. Pengampunan itu ide sangat menyenangkan. Kalau saudara dan saya berbuat salah, gilirannya ini adalah setuju. Aku harus diampuni dong. Aku harus diberi kesempatan kedua dong. Jadi ide gagasan ini ketika kepada kita yang berbuat salah, yang melakukan kekeliruan, yang mengakibatkan kerugian, saudara dan saya mengharapkan ampuni, gitu ya, berikan kami kesempatan kedua. Nah, gilirannya kata C.S. Lewis, sampai mereka berhadapan dengan sesuatu atau seseorang yang harus diampuni. Gilirannya artinya saudara dan saya ini mengampuni kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Kepada mereka yang telah merugikan kita. Nah, ujiannya dikatakan di sini, sampai mereka berhadapan dengan sesuatu atau seorang yang harus diampuni, membuktikan nantinya. Apakah masih menjadi ide yang menyenangkan? Ini satu tulisan yang filosofinya dalam. Satu tulisan yang maknanya sangat dalam. Saya baca ulang. Setiap orang berkata bahwa pengampunan adalah sebuah ide yang sangat menyenangkan. Menyenangkan ya. Sampai mereka berhadapan dengan sesuatu atau seseorang yang harus diampuni, buktikan. Buktikan. Maka kalau yang satu itu tadi kita yang diampuni itu ide yang bagus, menyenangkan, kita mengalami, menerimanya, harusnya gilirannya juga mengampuni sesama itu menyenangkan. Gilirannya ketika memberi kesempatan kedua bagi seseorang atau orang lain itu harusnya juga menyenangkan. C.S. Lewis menuliskannya cukup dalam, Saudara. Ketika saya mengambil quote-nya ini, penggalannya ya, karena panjang tentang pengampunan ini, ya diteruskan harusnya ketika saudara dan saya menerima pengampunan itu menyenangkan, gilirannya ketika memberi pengampunan kepada orang yang kita anggap merugikan kita, itu juga harusnya menyenangkan. Terus suatu hari saya pernah bertemu dengan seorang yang memberikan kesaksiannya. Betapa sulitnya dia mengampuni mertuanya, Saudara. Jangan tanya ini siapa Pak Suci ya, jemaat Tenggilis ya. Saya kan bertemu dengan banyak yang Tuhan izinkan melayani gitu ya. Jadi dia berkata tanpa terasa dia sudah menyimpan dendam dengan mertuanya. Itu bertahun-tahun, Saudara. Dan dia minta itu didoakan tuh supaya dilepaskan akan kebenciannya gitu ya, kepahitannya terhadap mertuanya. Saya tanya kasusnya apa? Kasusnya adalah dia itu disalahkan gara-gara anaknya itu meninggal karena sakit penyakit yang menurut dia tidak segera diobati atau penanganannya terlambat. Pokoknya intinya dia yang disalahkan.
Memang ini cucu yang dinanti-nantikan, cucu dari keluarga dua-duanya gitu. Itu adalah cucu pertama. Jadi buah hati yang ditunggu-tunggu meninggal. Dan sikap perilaku yang dimunculkan adalah tidak senang. Tidak memang langsung serta-merta saya tanya, apakah benar-benar langsung verbal ngomong, kamu sing salah, kamu keliru. Enggak, tapi selalu dengan cerita, dengan selalu mengulang-ulang. Dan itu membuat dia sakit. Dia yang melahirkan, dia yang mengandung, dia yang membesarkan selama di kandungan. Kalau sekarang bayinya meninggal, semudah itukah dia menyalahkan saya? Oh, saudara, itu kepahitan yang luar biasa. Saudara, ketika dia mengatakan itu tidak mudah, saudara. Mulut bibir bergetar, air mata berlinangan. Saudara. Dia menangis sesungguhan, gitu orang tua bilang. Dia menangis terseduh-seduh seperti itu. Dia tidak ingin hidup di dalam apa? Kebencian. Dan celakanya mertuanya tidak tahu kalau dia itu sakit hati dan dendam. Dan puji Tuhan gitu ya, melalui konseling gitu ya, saya bisa menghubungkan juga dengan hamba Tuhannya dan untuk berbicara dan menjembatani. Singkatnya, saudara, pendamaian itu terjadi, mengasihi kembali dan memberikan rekonsiliasi. Luar biasa, saudara ya. Dan inilah yang terjadi ketika kita gilirannya diberikan Tuhan kesempatan untuk mengampuni sesama. Bisa tidak? Mampu tidak? Mari kita lanjutkan. Di dalam ayat 9b, saudara, tadi yang sudah dibacakan dari Pak Richard ke bawah itu, tertulis kondisi daripada Paulus. Paulus dikatakan seorang yang sudah tidak muda lagi. Sekalipun di Amerika ini ada Pak Yohanes ya. Ini saya cukup terbantu dengan artikel yang baru saya baca. Rupa-rupanya usia produktif di negara Eropa itu justru 50-60. Begitu ya Pak Yohanes ya? Halo, Pak Yohanes bersama kita? Boleh dibilang begitulah. Boleh dibilang gitu. Bahkan Pak Yohanes sekarang usia berapa Pak Yohanes? Hampir 65 ya. Oh, Liu Seu ya. Iya. Bapak Ibu, Bapak Yohanes usia 65 dan dia masih bekerja. Masih bekerja. Bahkan di kalangan teman-teman Bapak Yohanes yang sudah biasa bekerja, usianya rata-rata bahkan lebih. Masih aktif, masih produktif. Jadi rupa-rupanya, coba lihat aja Joe Biden umur berapa sekarang? Presiden Amerika sekarang. 70 kalau tidak salah Pak Yohanes ya? Kalau nggak sampai 70 ya. Ya, hampir ya, Joe Biden ini. Iya. Nah, itu artikel itulah yang saya baca berkaitan dengan orang-orang yang berusia produktif gitu ya. Namun kan usia produktif berbeda dengan hari ini yang kita bahas Paulus. Paulus memang usia tergantung sudah tergolong tua gitu ya. Dia tapi mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Penderitaan. Tua bukan sedang menikmati hari tua dengan uang pensiunnya gitu ya, bersama anak cucu menantu gitu ya, atau di satu pulau dengan bekal uang pensiunnya. Bukan. Tapi sebagai rasul daripada Tuhan yang mengizinkan dia tetap mengabarkan kabar baik. Dia tua. Dia mengalami berbagai penderitaan. Mari kita lihat 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33. Bisakah membaca bersaut-sautan dengan Ci Helen? Ci Helen sama Pak Richard. Buka 2 Korintus 11, Pak Richard 23, Ci Helen 24 sampai berhenti di 33 ya. Ci Helen bersama kita, Ci Helen. Bentar. Ya. Kita siapkan 2 Korintus 11. Ya. Ya, 2 Korintus 11 ayat 23 Pak Richard. Nanti Ibu Filia siapkan 2 Korintus 12 ya, Ibu Filia ya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 3 ayat dibaca Ibu Filia. Ya, Pak. Ya, sekarang dari Pak Richard dulu. Silakan Pak Richard. Apa yang dialami oleh Paulus? 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal,
Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Ya, mengalami berbagai penderitaan karena Kristus, saudara. Orang ini orang yang luar biasa, nggak mikiri mati, gitu, nggak takut mati, nggak mikiri urusan perut, saudara. Yang dia pikirkan hanyalah di dalam ayat 28, memelihara semua jemaat-jemaat. Itu keseharian para Rasul Paulus. Saya ingat sudah pandemi corona, banyak jemaat yang sayang dengan kami para hamba Tuhan, gitu ya. Ketika saya melayani jemaat, gitu ya, mereka para jemaat yang sakit corona, mereka mendoakan, mereka memberi pesan chat, hati-hati Pak Suci, gitu ya. Mereka karena jemaat juga tahu ketika saya melayani pelayanan kematian, hadir di di krematorium langsung, gitu ya, takut ada tertular dan sebagainya. Saudara, apakah saya takut tertular? Tidak? Jujur iya. Tetapi saudara, saya tahu betul siapa yang saya layani. Saya tahu betul jemaat membutuhkan kehadiran saya. Saya bersama dengan tim, gitu ya, dengan tim Satgas kita, Pak Hui dan Ibu Leslie, gitu, bergantian mengirim tabung oksigen, mengirim obat-obat, dan ketika acara kematian, kedukaan, begitu, saya tahu, saudara, saya takut sekali untuk tertular. Tetapi belum apa-apanya, saudara, dengan Rasul Paulus. Apakah istri saya, anak-anak saya takut? Takut jujur. Tetapi saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya ingat di salah satu yang ikut sumpun juga mengingatkan, hati-hati Pak Suci, hati-hati, kami berdoa. Luar biasa. Bapak Ibu, sekali lagi, saya belum apa-apanya dengan Rasul Paulus. Saya masih bisa makan, saya masih bisa minum, saya masih bisa beristirahat. Rasul Paulus di mana-mana ketemu bahaya. Di darat, di lautan, di tengah kota, di pinggiran, yang di jalan sepi pun, orang yang mengaku dirinya baik juga ternyata menipu. Itu orang gila nih Rasul Paulus, saya bilang. Luar biasa. Dan hidupnya dikatakan di dalam ayat 28. Urusanku sehari-hari itu untuk memelihara semua jemaat. Mari kita lihat apa yang dialami selain mengalami berbagai penderitaan, sudah tua, 2 Korintus 12. Silakan Ibu Filia. Ya, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, perikop ini adalah perikop menerangkan pengalaman rohani, pengalaman spiritual dari Rasul Paulus ketika dia mengalami yang namanya penglihatan, di mana dia secara khusus diangkat, gitu ya, ke Firdaus, dan dia mendengar satu kata-kata yang sungguh itu dia nggak boleh diucapkan. Jadi pengalaman spiritual khusus, saudara, di dalam ayat yang keempat, 5 sudah dapat melihat, gitu ya. Dan dia memakai kata ganti ketiga, orang ketiga.
Aku juga tahu tentang orang itu. Dia tidak menyebut dirinya, padahal itu dirinya. Jadi luar biasa nggak kalau bilang kata bangga? Bangganya luar biasa, saudara. Dia mengalami itu semua yang tadi saya sebutkan di atas, malam berbagai penderitaan, namun dia mau menerima itu semua dengan sukacita, supaya dia tidak sombong, supaya dia tidak angkuh. Maka Tuhan memberikan duri dalam daging. Apa itu duri dalam dagingnya? Satu sakit penyakit yang sampai hari ini, sekalipun para ahli sudah banyak memberikan penafsiran, namun kita tidak bisa membingungkan. Artinya, permintaan dia untuk sembuh dari sakit yang sangat memilukan itu, yang sangat menyakitkan itu. Ada orang bilang rakitis lah, ada yang bilang itu kanker tulang, flu tulang, berkaitan dengan sendi, dengan tubuhnya. Ya, ayat yang ke-10 dia berkata apa? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa nggak, saudara? Ini yang harus kita patut teladani sebagai murid Kristus. Ini yang harus kita ikuti sebagai orang-orang yang ngaku Kristen. Apalagi kami, para hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan yang diperlengkapi. Saya terus mau belajar dan ingin terus diajar. Selain dia tua, mengalami berbagai penderitaan, mempunyai duri dalam daging, supaya dia tidak sombong, ya, dia dipenjara karena Kristus. Minggu yang lalu saya pernah katakan, jangan bilang saya bersyukur di penjara. Ini ujian Tuhan. Tuhan berikan saya satu pencobaan. Gundulmu kalau dia melakukan kriminal, melanggar hukum. Saudara. Kalau dia sabu-sabu, pengedar, dia koruptor, dia melakukan kejahatan yang jelas-jelas melanggar hukum, yang harus konsekuensinya. Jangan bilang puji Tuhan, Tuhan izinkan ini semua. Orang-orang ini banyak. Saudara. Kalau seperti itu pengakuannya, kata, ini Tuhan menguji saya. Apakah Filemon tega menolak permohonan dari orang seperti ini? Sudah tua, sakit-sakitan, memiliki penderitaan, dan dipenjara karena Kristus. Ayat 10a, permintaan Paulus kembali. Ini adalah Paulus tidak hanya mau menangani doktrin yang tinggi. Karena ingat tulisan Rasul Paulus berapa? Ayo ingat kembali yang saya ajarkan kemarin. Berapa tulisan Rasul Paulus? 5? 10? Kitab berapa yang ditulis oleh Rasul Paulus di PB ini? Ayo, ada ingat nggak? 13. Berapa, Bu Guru? 13. Iya, ini namanya Ibu Guru Agus yang benar-benar ngajarkan muridnya. Ini Bu Agus adalah guru agama, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Terima kasih Bu Agus. Di situ Paulus sangat syarat dengan doktrin-doktrin yang tinggi, yang kuat tentang dosa, tentang anugerah keselamatan. Dan di situ juga ada yang namanya pengampunan. Maka itu, Paulus tidak hanya mau menangani doktrin yang tinggi-tinggi, tapi juga persoalan pribadi dari orang hina. Jadi artinya dia ingin mendaratkan teologianya, pemahamannya, firman yang dia pelajari terhadap kasus yang namanya Onesimus yang adalah budak. Yang adalah budak. Kita juga terangkan budak yang lalu, bagaimana nasib orang budak itu, ciri-ciri budak dan sebagainya. Dan nanti pandangan orang Kristen kita akan lihat tentang budak. Bandingkan teladan dari Tuhan Yesus yang melayani seluruh lapisan masyarakat. Siapa yang Tuhan Yesus layani? Para pendosa. Para pendosa. Tuhan Yesus tidak silau, tidak bingung, tidak akan khawatir ketemu dengan para penguasa dan harus bersahabat, berteman dengan mereka. Tapi justru orang-orang pendosa, perempuan berzina, pemungut cukai, orang yang kerasukan setan, dan semua orang-orang yang tahu di dalam Injil kita ketemui, mereka adalah sahabat Tuhan Yesus. Para murid itu pun juga sama. Bukan orang-orang top terpandang hebat. Nelayan pekerjaannya, ada yang pemungut cukai. Tapi Tuhan mau memakai dan datang kepadanya. Gilirannya kita. Satu pertanyaan reflektif, kita bagaimana? Melihat sesama kita. Memandang sesama kita. Berpikir sesama kita. Apakah ada rasa sungkan atau mengatur jarak atau masih ada gap? Karena merasa, siapa dia? Tidak kelasnya. Siapa dia? Beda dengan saya. Saya terpelajar, saya terpandang. Saya aktivis, kalau itu orang gereja yang beribadah, pelayanan. Saya sudah lama melayani. Saya hamba Tuhan. Ini menjadi pertanyaan kita.
masing-masing melihat, apalagi kalau mereka bersalah, melakukan kekeliruan. Implikasi teologisnya, saudara, ketika saya mempersiapkan ini, implikasinya adalah seperti ini. Otoritas dan kepemimpinan Kristen, lihat ya, otoritas dan kepemimpinan Kristen dilakukan bukan berdasar paksaan, tetapi kasih. Kasih. Jadi dengan meminta, dengan mengajak, tidak ada kata paksaan. Kalau kita mengadakan atau mengajak, mendorong pelayanan, tidak perlu dipaksa-paksa. Biarkan dia atau saudara kita sungguh digerakkan Roh Kudus. Aku mau melayani, aku mau mengasihi pekerjaan Tuhan. Aku tergerak karena aku tahu pelayanan ini membutuhkan aku. Tidak usah dipaksa oleh pendetanya, oleh rekan majelisnya, atau sesama majelisnya, atau pengurus yang lain. Tapi karena kasih, dorongan mengingatkan, Kristus lebih dulu mengasihi. Orang Kristen harus mengambil keputusan berdasarkan tuntunan Roh Kudus, bukan keuntungan pribadi. Jadi ada agenda-agenda, ada tujuan-tujuan. Tapi karena kepekaan, aku kenapa harus melayani? Kenapa aku tergerak ingin melayani? Dan itulah yang ingin di dalam implikasi teologis ini, cinta kasih dari Kristus yang mendorong, yang menggerakkan kita untuk mengasihi. Saudara, di dalam ayat 10b dan ayat sampai 11, saya lanjutkan. Ini ada satu permainan kata kalau kita menggali di dalam PA seperti ini, saudara. Tentang Onesimus, tokoh yang ketiga setelah Filemon sekarang. Onesimus itu memiliki arti berguna, berarti berguna. Onesimus dahulu memang dia tidak berguna bagimu, ya, ayat 10b sampai 11, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Kalau sekilas kita membaca ini tidak ada artinya, saudara, kalau tidak melihat bahasa Yunani atau bahasa Ibraninya, saudara ya. Saudara, di dalam bahasa Yunani tanpa Kristus itu arti yang muncul kata akristos. Akristos. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah Christos. Kemudian di dalam kata muncul tanpa Kristus, maka muncul kata akristos. Akristos. Useless. Namun kemudian bisa berubah menjadi Iokristos. Jadi tadi useless menjadi useful. Saudara. Tidak berguna. Dan sekarang sangat berguna. Ada satu permainan kata di sini dalam bahasa Yunani yang membantu kita betapa kata Onesimus ini telah mengubah seseorang, telah menghadirkan satu pemahaman. Kalau tanpa Kristus, tidak ada artinya. Tanpa Kristus memang tidak ada gunanya. Tetapi sekarang Onesimus ada Kristus di dalamnya. Onesimus telah dimuridkan oleh Paulus. Onesimus telah menerima pengajaran dari Paulus. Dan dia mengalami perubahan. Maka dia sekarang dikatakan sangat berguna. Baik bagimu maupun bagiku. Jadi ini adalah sebuah perubahan. Ada sebuah perubahan. Dan perubahan yang seperti apa? Mari kita lihat. Di dalam ayat 11, Injil mengubah hidupnya. Hidup Onesimus. Paulus menekankan perubahan hidup, yaitu transformasi yang terjadi dalam diri Onesimus setelah menjadi orang Kristen. Jika demikian, rugikah Filemon untuk menerima kembali Onesimus? Ya kalau dibilang rugi, ya paling ruginya dihubungkan dengan kemarin yang saya bilang, diindikasikan dia mencuri. Mengambil milik tuannya. Entah itu benda, barang, ataupun uang, gitu ya. Mencuri sesuatu yang bukan miliknya deh. Dan itu sekarang telah diubahkan oleh kuasa Injil. Dan Paulus menekankan di sini adanya sebuah transformasi. Ingat gambar ini, saudara, kepompong, ulat, kupu-kupu. Proses ini adalah proses kehidupan pula yang dialami oleh saudara dan saya. Dulu adalah manusia lama. Sekarang, saudara memiliki perubahan status sebagai dari pendosa menjadi anak Allah yang telah ditebus, yang telah diselamatkan melalui darah Yesus. Dan itu kekuatan Injil, kabar baik yang saudara dan saya alami pula seperti Onesimus. Sudahkah Injil mengubah hidupku?
Kembali pertanyaan refleksi saya munculkan. Sudahkah Injil mengubah hidupku? Oh, dulu sih Pak Pendeta mengubah, sekarang kambuh lagi. Berarti tobatnya tobat tomat, gitu ya. Tomat. Artinya kemarin sih sudah bertobat, sekarang kumat. Tobat, sekarang kumat. Mengulang lagi segala kekeliruan kita, kesalahan kita, dosa kita. Pertobatan yang tomat ini harus dihentikan. Berarti tidak seriuskah kita untuk menerima anugerah keselamatan itu? Pengampunan itu. Kembali saya bertanya, sudahkah Injil mengubah hidupku? Apanya yang diubah? Perilaku kita, karakter kita, temperamen kita. Saudara dan saya yang memikirkan hal ini. Ayat 12 dan 13 perubahan diri dalam diri Onesimus. Perubahan apa itu? Silakan Pak Richard kembali membaca ayat 12, C. Helen ayat 13. Silakan Pak Richard, ayat 12. Ayat 12, dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. 11. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Saudara, apa yang dibaca oleh Pak Richard dan C. Helen ini akan melihat betapa luar biasanya perubahan Onesimus di dalam pikiran dan hati Paulus. Dia menyebut dengan julukan sebutan yang tidak biasa. Buah hati. Buah hati. Saya mengatakan ini karena ayat yang ke-12 dikatakan kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Jarang Paulus menyebutkan hal ini dalam tulisannya. Dan ini secara khusus spesifik buah hati ini. Untuk spesialnya di dalam bahasa Yunani adalah splagna. Splagna ini adalah satu bagian vital organ tubuh manusia. Yang kita tahu memang organ tubuh kita yang vital, yang penting itu banyak gitu ya. Salah satunya ya hati. Gitu ya. Namun Alkitab mencatat tentang hati. Nanti kita akan melihat. Semua bersumber dari hati. Semua yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita berbuat, itu hati. Saudara. Alkitab telah mencatat. Dan itu dikatakan berarti penting. Dan kenapa sekarang Onesimus disamakan pentingnya seperti itu? Onesimus telah melayani kebutuhan Paulus selama dalam penjara. Loh, apakah itu karena perilakunya atau tenaganya saja yang dianggap penting dan itu dibutuhkan Paulus? Oh tidak. Proses mentoring itu tetap mau dijalankan. Penggembalaan itu ingin terus diteruskan, gitu ya. Dan Paulus ingin Onesimus menyertai dia. Dia di penjara, Bapak Ibu, jangan lupa. Di penjara. Paulus ini. Dan kalau ada teman, berarti akan produktif dia, akan memeringankan beban dia untuk menulis surat. Karena banyak surat-surat itu dibuat di penjara. Ingat julukan Paulus kemarin adalah seorang penulis dalam penjara yang sangat produktif loh. Ya. Dengan demikian sebenarnya Paulus merasa rugi mengirim Onesimus. Rugi, saudara. Sudah dimuridkan, ada perubahan dan itu sangat dibutuhkan oleh Paulus. Dan dia minta malah dikembalikan. Dia menawarkan itu dan mendorong itu. Tapi pemulihan hubungan antara Onesimus dengan Filemon jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Di mana pentingnya, saudara? Mari kita lihat. Di dalam ayat 15, saudara. Mari kita lihat ayat 15. Ibu Filia, boleh bacakan, Ibu Filia? Ya, Pak. Ya. Pak Richard siapkan Roma 8 ayat 28. Saya masih di ayat 15 yang tadi, Ya. Pak, yang 20. Ya, bukan, Filemon, Ibu. Filemon. Ya, Filemon. Ya, Filemon ayat 15. ya. Filemon ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Saudara, kata dipisahkan ini bentuknya, struktur kalimat kalau dalam bahasa aslinya, itu bentuk pasif. Berarti bentuk pasif ini bukan serta-merta terjadi dengan sendirinya, namun ada unsur providensial Allah. Ada unsur ketetapan
yang telah Allah juga rancangkan dari sebuah peristiwa yang Filemon sendiri tidak ngerti, Onesimus sendiri juga tidak tahu. Kejadian itu semata-mata karena providensial Allah. Dan ingat, apa yang Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 28 ini menunjukkan kalimat daripada kata dipisahkan ini pasif ada di sana. Unsur pengendalinya, siapa dan dampaknya apa. Silakan Pak Richard, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat, pribadi Allah, oknum tertinggi dalam kehidupan manusia ini. Allah pribadi yang mengatur, menguasai, dan menetapkan jalannya kehidupan manusia. Dalam kasus ini, Onesimus yang melarikan diri malah menerima Injil. Onesimus yang melarikan diri yang adalah budak yang tidak ada nilainya. Sekarang statusnya adalah orang merdeka. Merdeka bukan saja karena hidupnya budak itu dilepas, dibebas dalam arti bukan berarti bebas rupiah. Namun dia mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan karena kemenangan di dalam Injil. Saudara, kasus Filemon ini kalau kita bandingkan dengan Yusuf, ya, kita bandingkan dengan Yusuf. Dan ini satu ayat yang sangat indah, yang juga selalu saya bagikan kepada jemaat, kepada saudara-saudara, ataupun saya sendiri yang mengalami, gitu ya. Satu ayat yang di dalam hubungannya Roma 8 ayat 28, itu adalah Kejadian 50 ayat 20. Kisah Yusuf. Kisah Yusuf. Roma 8 ayat 28, dan ini peristiwa fakta yang real. Silakan Cielen baca Kejadian 50 ayat 20 Cielen. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kisah Yusuf, Bapak Ibu Saudara dan saya ingat ya, dia diizinkan dalam arti kembali providensial Allah ini. Yusuf yang hendak dibuang, tadinya hendak dibunuh dan akhirnya dimasukkan sumur, kemudian dari peristiwa dengan keluarga Potifar, dan kemudian di dalam penjara kemudian sampai ke dalam singkatnya istana Firaun di tanah Mesir. Dan perilaku perbuatan saudara-saudaranya yang sangat-sangat keji, kalau saya bilang gitu, keji, gitu ya. Saudaranya sendiri sampai dilakukan seperti itu, bahkan tidak dibunuh. Ini buah daripada kasih sayang yang salah, yang keliru dari Yakub. Jadi tokoh Yakub juga kita bagus kalau dibuat PA, Bapak Ibu ya. Tokoh Yakub yang saya juga sudah bagikan kepada anak-anak KTB saya, itu luar biasa kita dapat belajar tentang peristiwa itu. Orang dengan kurikulum vitae atau apa istilahnya dengan ciri-ciri perilaku yang salah, yang keliru, kok Tuhan kasihi Yakub itu. Yakub. Dan Yakub itu banyak berbicara di dalam kisah PL dan sampai di Perjanjian Baru dikutip di dalam doa-doa keturunan Abraham, Yakub dan Ishak. Luar biasa loh, Saudara. Dan dari peristiwa ini Yusuf, Saudara, yang mengalami itu kembali ada oknum jabat tertinggi, pribadi Allah. Sekalipun manusia mereka mengalami peristiwa-peristiwa dari saudaranya, Yusuf justru dipakai untuk menghidupi keluarganya ketika mereka mengalami kelaparan. Dan sampai kematian ayahnya pun Yusuf berperan membawa kembali ke tanah perjanjian. Saudara, Filemon diminta untuk memandang dengan cara pandang Allah. Yusuf mengalami hal yang sama, dia melihat dengan cara pandang Allah. Oh, rupanya semua ini aku alami untuk menghidupi keluargaku, menjadi berkat bagi bangsaku. Ini pula yang ingin Filemon lakukan. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan di sini saya Injil mempengaruhi hubungan antar sesama. Silakan Pak Richard baca buat kita. Filemon ayat yang ke-16 Pak Richard. Halo, Pak Richard bersama kita, Pak? Lupa diambil. Sudah selesai baca malahan Pak tadi, Pak ya.
Filemon 1 ayat 16, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara perhatikan, Onesimus dari budak menjadi saudara yang kekasih. Yusuf yang dibuang, Yusuf yang difitnah, Yusuf yang disiksa, Yusuf yang mengalami berbagai hal yang dia tidak pasti senangi. Dia pasti meratapi, saudara. Tapi rupa-rupanya muncul. Kata mereka itu diubah menjadi sesuatu kebaikan dalam hidup Yusuf. Sama sekarang, Onesimus. Memang dia berbuat salah. Kali ini bedanya, keliru. Gitu ya. Tetapi sekarang ada perubahan status dari budak menjadi saudara yang kasih oleh Filemon. Saudara, Galatia 3:28 di sini dikatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada lelaki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Ini berbicara tentang relationship, tentang hubungan dengan sesama, tapi bukan sekedar hubungan yang tidak ada makna, tidak ada arti, tidak ada value-nya, tidak ada nilainya. Sama tubuh Kristus harusnya saling menguatkan, saling menghibur, dan saling membangun. Karena perintah daripada firman Tuhan yang juga yang ditulis Paulus, hendaklah engkau saling membangun, saling menguatkan dalam satu tubuh. Ya kalau tidak ada kesalahan, gampang Pak Pendeta. Kalau tidak ada kekeliruan yang merugikan saya, ya oke-oke saja. Tapi kalau dia sudah merugikan saya, kalau dia sudah tidak menyenangkan bagi saya, nah itu PR kita semua. PR kita. Mari kita masuk ke refleksi sebentar, saudara. Ada dua hal, saudara, yang ingin saya bagikan. Mari kita lihat ya pertanyaan ini. Yang pertama, apakah perubahan hidup, saya beri tanda kutip, menjadi tanda bahwa seseorang benar-benar telah menerima Kristus? Pahami dulu ya. Apakah perubahan hidup menjadi tanda bahwa seseorang benar-benar telah menerima Kristus? Apakah orang yang benar-benar menerima Kristus pasti mengalami perubahan hidup? Ini kalimat ini saya pakai permainan saja, loh, saudara. Ferdi, silakan jawab Ferdi. Ada Ferdi ini. Ferdi nggak ada. Oh, Ferdi nggak ada. Tadi ada keluar nih. Ya, Pak Richard lagi deh yang baca sukarelawan, Pak. Apakah perubahan hidup menjadi tanda seorang benar-benar menerima Kristus? Ya, betul. Harus ada Betul. perubahan. Nah, terus yang keduanya, tapi Apakah orang yang benar-benar menerima Kristus pasti mengalami, kalau benar-benar menerima Kristus pasti mengalami perubahan? Iya. jadi dua-duanya iya. Iya. Soalnya dari buahnya kan, dari buahnya kita bisa melihat. Ya, baik. Terima kasih Pak Richard. Disimpan dulu. Pak Yohanes, Nomor 2-nya enggak. nomor 2-nya enggak malah. Iya. Apakah Enggak orang yang mesti orang benar-benar yang menerima benar-benar Kristus? menerima Kristus mengalami perubahan hidup. Loh, Pak Yohanes benar-benar loh, Pak. yang kedua melanda. Yang kedua itu benar-benar menerima Kristus, Pak. Iya. Ada benar-benarnya. Ibu Filia, Saya yang kedua mungkin tidak juga, Pak. mungkin tidak juga. Karena belum tentu orang yang menerima Kristus, semua belum tentu ya mengalami perubahan hidup. Kalau menerima perubahan hidup itu sudah menerima Kristus ya oke, tapi kalau sudah menerima Kristus belum tentu mengalami perubahan hidup, karena banyak orang pas saya lihat sudah jadi Kristen tapi dia belum ada perubahan hidup, Pak. Masih banyak saya lihat. Mungkin, maaf kalau salah. Nggak apa-apa. Ibu Guru, Ya, kalau yang kedua, apakah orang Kristen benar-benar menerima Kristus pasti mengalami perubahan hidup? Belum tentu. Ya, belum tentu. ya belum tentu. Ya, ini artinya apakah memang dia benar-benar benar? Apakah ya ada motivasi lain ya kita tidak tahu. Ya itu. Jadi jawabnya tengah-tengah nih.
Oke, seru ini. Pak Bing. Ya, Silakan malam. Pak Bing. Saya ulang kata-katanya nggak apa-apa ya. Boleh. Apakah perubahan hidup menjadi tanda bahwa seseorang benar-benar telah menerima Kristus? Ya pasti belum tentu lah. Perubahan hidup itu dalam pengertian seperti apa? Kalau saya pikir perubahan hidup itu kan banyak. Jadi perubahan hidup menjadi tanda bahwa seseorang benar-benar telah menerima Kristus ini ya, untuk yang pertama saya ragu-ragu. Justru yang kedua yang saya yakin sama seperti Richard, apakah orang yang benar-benar menerima Kristus itu pasti mengalami perubahan hidup? Pasti. Kalau itu saya. Terima kasih. Ya, saya setuju sama Pak Bing. Bapak Ibu Saudara, ini permainan kalimat saja, Saudara. Semestinya Bapak Ibu dapat melihat. Banyak orang bisa berubah kok hidupnya tanpa Kristus. Nggak usah pakai percaya-percaya dengan Yesus. Banyak orang yang tadinya jahat jadi baik. Dari yang judes, galak, suka emosian, tanpa Kristus dia juga bisa mengalami perubahan hidup. Betul nggak? Karena dalam dunia ini agama-agama, kepercayaan yang lain, bahkan tidak beragama, orang tahu kok secara natur manusia harus berbuat baik. Kan? Ada perubahan yang harus lebih baik. Maka ini pertanyaan filsafat betul yang dalam. Tetapi yang kedua, harus kata di sini muncul. Apakah orang yang benar-benar menerima Kristus pasti mengalami perubahan hidup? Ya jelas. Harusnya dia juga perubahan hidupnya, statusnya orang berdosa mati, dia menerima hidup kekal. Dan konsekuensinya, buah, ya tadi sudah sempat disinggung ya, buah itu harus muncul. Karena ada pertobatan. Maka itu pertobatan itu membawa kepada perubahan. Memang ada satu proses. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu bertobat, Bapak, Ibu itu ada di dalam apa? Pembenaran statusnya. Dibenarkan. Perjalanan hidup Bapak, Ibu turun naik, up and down, jatuh bangun, tetapi tetap fokus kepada salib. Maka Bapak Ibu dikuduskan. Dikuduskan. Jadi harusnya ini menjadi kesadaran. Permainan kata kalimat ini saya sengaja memang buat bingung gitu ya. Tapi terima kasih untuk interaksinya. Berikan kesaksian pribadi tentang perubahan diri setelah mengenal Injil. Ada yang berani memberikan kesaksian? Perubahan hidup setelah menerima Kristus, apa yang berubah dalam hidup kita? Satu orang singkat saja ada? Yang rela? Bersedia? Apa yang telah mengubah hidup saudara dan saya ketika menerima Injil? Ada yang bersedia memberikan kesaksian? Motivasinya mungkin yang berubah, Ko Suci. Oh, Ko Joni, silakan. Dalam hidup Ko Joni motivasinya berubah. Apa itu Ko Joni? Singkat saja. Misalnya sebelum bertobat itu memberi sesuatu ya supaya kita memperoleh apa ya, pujian atau apa ya, supaya bisa masuk surga lah begitu ya. Tapi setelah kita lahir baru ya kita berubah, motivasinya berubah, memberi karena kita sudah diselamatkan begitu loh. Karena kita sudah ada jaminan kehidupan kekal, kita memberi sebagai pengucapan syukur. Oke, terima Begitu, kasih. Pak. Terima kasih Kak Joni. Ya, sudah tadi disebutkan ada perubahan hidup, lahir baru, ada di bagian belakang ini yang saya akan terangkan. Terima kasih. Mari kita lanjut Bapak Ibu. Di dalam ayat 17, ini muncul ada satu pemakaian kata yang kalau sering kita lihat ada namanya koinonia, diakonia, marturia, itu ya. Kali ini koinonia yang ingin saya munculkan di dalam ayat 17. Di dalam ayat 17, Filemon ini saya bacakan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Kalau engkau menganggap aku temanmu, partner bahasa Inggrisnya, koinonos, ini koinonos. Nah, akar katanya sama dengan persekutuan. Koinonia itu di dalam bahasa Inggris akar kata yang sama adalah sharing. Share, berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang ayat yang ke-6 yang akan kita lihat lebih memberikan informasi.
Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi ciri-ciri daripada Filemon itu hidupnya baik, penuh cinta kasih, rumahnya dipakai untuk gereja rumah, menerima orang-orang gitu ya. Seperti minggu lalu saya katakan, menerima orang bukan cuma ngomong tok, tapi pasti dia akan memberikan hidangan, makanan dan sebagainya lah ya. Dia baik. Dan itu orang terpandang. Dalam arti bukan orang terpandang dalam arti wah viral seperti hari ini atau sultan istilahnya, tapi pasti dia memiliki sedikitnya harta untuk menjamu, menyediakan makanan, minuman, untuk mengundang, menyediakan tempat rumahnya. Dan dia, Paulus, mengingatkan, menganggap aku temanmu bukan sekedar penjelasan kata, oh teman hoping gitu, nggak ada arti. Tapi rupanya di sini, koinonos, dan sampai kepada koinonia, yaitu persekutuan. Partnership antara Paulus dan Filemon, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam pengalaman hidup dan pelayanan, hendaknya mendorong Filemon untuk menempatkan Onesimus dalam cara pandang yang benar. Dan itulah yang ingin dimuridkan dalam hidup Filemon. Semua argumentasi yang disusun Paulus dalam bagian-bagian sebelumnya mencapai puncaknya berpusat pada ayat ini, Bapak Ibu. Ayat 17 ini. Yaitu, kebaikan hati yang ada dalam diri Filemon hendaknya diwujudkan dalam hubungan yang baru dengan Onesimus. Jadi kalau dia baik sama Paulus, ya biasa ada nilai karena ini adalah mentornya, ini gurunya, gitu ya. Tapi kalau baik kepada orang yang tidak harus berbuat baik, ini namanya berbicara tentang anugerah. Inilah pengertian anugerah yang saya pelajari dan saya bagikan kepada jemaat. Apa sih anugerah? Anugerah itu yang punya tidak wajib memberi. Yang punya itu tidak wajib memberi. Tapi dia memberi. Dia melakukan dengan penuh cinta kasih, dengan ketulusannya. Dia memberi. Yang menerima itu tidak layak. Itu anugerah. Dan Onesimus menerima anugerah. Filemon itu mengalami tipologi daripada Kristus. Paulus saja mengatakan orang tawanan dalam suratnya, aku ini siapa? Gitu kan ya. Aku ini siapa? Maka dalam ayat 17 inilah sentral bunyi surat itu. Kebaikan hati yang ada dalam diri Filemon hendaknya diwujudkan dalam hubungan yang baru dengan Onesimus yang adalah budak. Budak. Bisa tidak? Bisa tidak? Sudah dalam persekutuan, sekali lagi ayat 17 yang berbicara menjadi kekuatan ayat surat ini. Sebagaimana Allah menerima umatnya karena Kristus. Maka kita pun harus saling menerima, apalagi perbuatan keliru, kesalahan yang kita tahu harus diberikan kesempatan, harus diberikan akan pengampunan. Roma mencatat di dalam pasal yang kelima ayat 6-11, 2 Korintus 5 ayat 16-21, 2 Korintus 2 ayat 10. Saudara. Itu semua sedang berbicara tentang saling menerima. Saling menerima. Sudah persekutuan harus diwujudkan dalam tindakan. Jangan cuma berhenti di pikiran. Oh, aku mengasihimu. Jadi ketika ada satu kesalahan, kekeliruan, didapati memang salah dan keliru. Tetapi jangan sampai tiba-tiba hanya sekedar menjauh, memutus hubungan, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada lagi namanya, kalau dalam gereja itu pengembalaan, ada kesempatan kedua yang harus diberikan. Itu sangat menyakitkan. Jangan-jangan saudara dan saya seolah-olah seperti Tuhan. Bahkan menempatkan diri kayaknya Tuhan aja, tapi tidak melakukan hal itu dalam kasihnya. Banyak hal-hal peristiwa seperti itu yang menyakitkan sesama kita. Kalau benar-benar itu terjadi, kita yang melakukan atau kita yang berbuat, hendaklah itu menjadikan kita bertobat. Sekali lagi, Allah menerima umatnya dalam kondisi apapun, melalui kasih Kristus, pengorbanan dan kematian anaknya tunggal. Saudara, ayat 18 sampai 19a itu adalah pemulihan hubungan. Pemulihan hubungan. Mari kita baca sekali lagi. C. Helen, ayat 18 sampai 19a sekalian, C. Helen.
18 sampai 19 ayat. Ya, Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kau katakan Aku akan membayarnya agar jangan kau katakan Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. terima kasih. Jadi, Selesai. Bapak Ibu, ayat 18 sampai 19a ini hendak mengingatkan. Mengingatkan siapa? Filemon. Filemon yang telah menerima pemuritan, Filemon yang telah menerima akan segala kebenaran dari Injil yang menyelamatkan itu. Jadi perhatikan, berarti status berhutang dihubungkan dengan merugikan apa yang telah dialami peristiwa dari Onesimus. Jadi dari Onesimus sendiri, saudara, saya pernah katakan yang kemarin, saya ulang di sini. Banyak pandangan tentang arti yang sebenarnya dari ayat ini, ya, kemungkinan besar Onesimus mencuri. Tetapi apapun itu, yang jelas Onesimus telah merugikan Filemon. Jadi kata merugikan ini kalau kita hubungkan dengan kata berhutang, apa bedanya Filemon dengan Paulus? Filemon juga orang berhutang. Filemon merugikan Paulus tentang waktu, tenaga, pikiran, gitu ya. Tetapi bedanya tidak kriminal kategorinya. Tetapi sama kalau dihubungkan dengan kata berhutang. Hei Filemon, ayo sekarang engkau akan dikatakan jaminannya aku nih. Aku siap menanggung kerugian ini. Maka itu dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ibu Filia boleh bacakan 2 Korintus 5 ayat 17? Silakan Bu Filia. Iya, Pak. Bentar lagi cari. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Ya, orang tutup. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus? Kristus yang menjadi penguasa. Kristus yang menjaminkan segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Dia tumbal dosa. Dia sebagai perantara Bapa. Dia yang menjaminkan hidupnya. Harga saudara dan saya telah dibayar lunas. Ini tanggungannya totalitas, saudara. Dia yang harus sampai mati sendiri. Sampai mati. Dan dikatakan di saudara siapa ada di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sesungguhnya sudah datang. Bentuknya present. Continuous ini Bapak Ibu. Jadi terus menerus. Di dalam Kristus. Dan ini kewajiban orang Kristen kepada sesama. Hendaklah itu dilakukan. Hidup baru. Lembaran baru. Memberi kesempatan baru. Tapi ini hal yang tidak mudah. Saudara. Labeling, cap. Itu selalu muncul dalam benak kita ketika orang itu merugikan kita, berbuat salah kepada kita, dan tidak menyenangkan kita. Pemulihan hubungan itu hendaklah menjadi PR besar kita. Kalau saya buat skemanya, Bapak Ibu Saudara, skemanya atau bagannya adalah seperti ini. Onesimus statusnya budak bersalah. Paulus menjadi perantara. Perantara nih. Ya, menebus, menjadi jaminannya. Paulus. Filemon adalah sebagai tuan dan yang menerima. Nah, relasi hubungan ini, Saudara, dalam hal pemulihan hubungan ini mengingatkan kita kepada siapa? Mengingatkan kita kepada siapa, Pak Buyung? Coba dibaca, dilihat bagannya ini, perantara Kristus. Paulus. Iya, Kristus Yesus, Tuhan Kristus kita. antara manusia dengan Allah. Betul. Siapa yang bersalah, Pak? Manusia yang bersalah, kita semua yang bersalah. Oke. Yang menebus? Yang menebus adalah Kristus, Tuannya? Allah Bapa. Itulah yang ingin kita terangkan. Implikasi dari Filemon yang 25 ayat
yang hanya berbicara kesannya, oh tentang menerima kembali Onesimus. Ternyata makna syarat teologinya cukup besar, cukup dalam. Saya mengambil ilustrasi jembatan keselamatan, Bapak Ibu, yang menjadi PR bagi para murid Kristus yang mengaku dirinya anak Tuhan. Jangan lupa, kabar baik itu diberitahukan. Karena dulu saudara dan saya statusnya sama. Manusia yang berdosa dengan tuaian, dengan hasilnya kebinasaan kekal. Roma mencatat dari pasal ketiga, pasal 6, dan Ibrani pasal 9. Semua orang berdosa, upah dosa ialah maut. Hukuman itu pasti dalam kekekalan. Dalam kekekalan. Namun ketika Kristus menjadi jembatan, jadi jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain dalam Kristus. Tidak ada perbuatan baik, tidak ada kesalehan, tidak ada namanya gelar pendidikan, amal yang akan membawa saudara dan saya bebas daripada dosa dengan konsekuensinya kematian kekal. Hanya dengan penebusan Kristus, melalui jalan Kristus. Menerima berarti hidup, menolak berarti binasa. Allah yang memberikan kehidupan. Beroleh hidup yang kekal, tidak masuk ke dalam hukuman, dan sudah dipindahkan daripada mati kepada hidup kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah doktrin keselamatan di dalam implikasi teologi kasus daripada Filemon dan Onesimus. Ayat 19b sampai 20, saudara. Kembali yang saya ingatkan kata berhutang. Filemon berhutang kepada Paulus karena Pauluslah yang memberitakan Injil. Ayat 19b dibaca oleh CNN tadi. Paulus terhibur karena apa yang Allah kerjakan di dalam hidup Filemon sekarang terwujud dalam hubungannya dengan Onesimus. Ayat 20. Dan itu muncul satu rekonsiliasi. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Jadi sebuah pengharapan sukacita kalau Onesimus bisa kembali dan diterima. Bukan diterima saja, tapi sekarang menjadi saudara. Luar biasa kan ya perubahannya? Jadi menjadi sukacita Paulus dalam penulisan surat yang dipenjara. Ayat 21 sampai 22, ucapan pribadi daripada Paulus. Silakan Pak Richard membacakan bagi kita. Ayat 21 sampai 22, Pak. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku, ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Saudara, di dalam ayat 21 itu ada sebuah keyakinan Filemon akan menerima permintaannya. Bahkan mungkin lebih lagi ayat 21b misalnya membebaskan Onesimus atau mengirim Onesimus kembali untuk melayani Paulus. Jadi dia yakin itu. Entah itu karena sungkan, entah itu karena Filemon muridnya gitu ya. Dan menganggap karena dia sudah tua, sakit-sakitan, menderita, perlu teman, perlu orang yang mensupport, membantu, yang ada di sampingnya. Pasti pemikiran itu ada. Karena Paulus tetap memiliki keyakinan dia akan dilepaskan dari penjara dan mengunjungi Filemon nantinya. Mengunjungi Filemon. Dan itu ada di dalam ayat 22 yang diucapkan dalam ucapan pribadinya. Ini artinya sebuah pengharapan dari seorang guru, seorang mentor kepada mentee, kepada muridnya dalam proses mentoring. Akan ada perubahan yang terjadi di dalam surat yang ditujukan kepada Filemon. Dan dia berpengharapan dalam iman kepada Kristus Tuhannya. Sudah sampailah kita di ayat 23 sampai 25, yaitu salam penutup, saudara. Ayat 23, ayat 25 rame, saudara. Ada orang-orang yang disebut oleh Paulus. Ayat penutup, surat penutup kok nyebut-nyebut orang lain, gitu ya. Ini sangat-sangat membuat kita terheran-heran nanti menemukan dan diingatkan siapa-siapa saja mereka ini, saudara. Ayat 23, salam kepadamu dari Epaphras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Jadi ada Epaphras yang teman sepenjara daripada Paulus. Dan dari Markus, Aristarchus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Dan 25-nya ditutup dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Saudara, Epaphras, siapakah Epaphras? Jelas tadi dikatakan temanku sepenjara. Di dalam Kolose 1 ayat 7, pasal 4 ayat 12,
itu jelas siapa Epafras. Mari kita lihat yuk. Mungkin Bapak Ibu perlu kenalan dengan Epafras gitu ya. Pak Richard boleh bacakan Kolose 1 ayat 7, pasal 4 ayat 12. Kalau Markus, Bapak Ibu dalam Injil Markus yang sudah kita tahu ya. Jadi tidak asing lagi. Jadi Helen, Kisah Rasul 19 ayat 29 Helen. Ibu Filia 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10. Nama-nama ini supaya lebih diingat kalau memang sudah pernah dengar supaya diingat lagi. Silakan Pak Richard dulu. Kolose 1 ayat 7, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, dan bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ayat 12, salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi kurikulum vitae-nya Epafras, rajin, tekun, semangat dalam pelayanan, juga mengedepankan doa. Dia bergumul dalam doa tentang pelayanan-pelayanan dari rekan-rekannya yang lain, Bapak Ibu. Tuh kan, dari nama Epafras kita tahu apa sih yang dikerjakannya. Selain memang dikatakan teman sepenjaraku, tapi kenapa dia bisa dipenjara? Ya tetap karena dia menjadi bagian daripada rasul yang rajin, yang memberitakan Injil kebenaran, dan terus memikirkan pekerjaan Tuhan dalam doa. Selanjutnya Aristarkus. Helen, Kisah Rasul 19 ayat 29. Kisah Rasul 19 ayat 29. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Jadi ini Aristarkus ternyata menjadi orang yang membuat gaduh, geger kota. Karena Injil, karena kebenaran, karena kesaksian Kristus dalam hidupnya. Dia diseret dalam pengadilan. Aristarkus itulah yang tertulis, yang mungkin kita belum pernah dengar, ternyata ada peristiwa. Bukan saja disebut, tapi ada peristiwa yang menyaksikan Injil juga, kebenaran. Demas, Ibu Filia. Dua Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10 ya Pak. Ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Demas ini kalau ibarat dalam sebuah kesatuan tentara gitu ya, atau kepolisian, itu dia meninggalkan tugas gelanggang arena perjuangan, deserter. Ini pasti dicari oleh atasan dan pasti kalau ketangkap komandannya dia akan dihukum gitu ya. Jelas-jelas dia sudah mulai mengambil keputusan dan menyimpang. Tertulis di sana Demas. Ya. Dan Lukas, penulis Injil Lukas dan Kisah Rasul kita tahu. Dan nama-nama tersebut juga terdapat dalam salam penutup surat Kolose, Saudara. Kolose pasal 4 ayat 10 sampai 14. Ini menunjukkan kedua surat ini ditulis dalam rentang waktu yang sama. Sekali lagi luar biasa. Produktivitas dari seorang Paulus menulis surat di penjara yang menjadi berkat, surat pengembalaan yang menguatkan akan jemaat-jemaat yang dia tuju. Sampailah kita pada pertanyaan refleksi 4. Saudara pikirkan orang-orang yang telah mengabarkan Injil kepada Anda dan komitmen apa yang akan Anda lakukan dalam hidup untuk membayar hutang. Untuk membayar hutang. Pikirkan orang-orang yang telah mengabarkan Injil. Sejenak, sesaat, saya beri waktu. Saya yakin saudara pasti ada. Entah itu dari seorang pembicara, pendeta, atau seorang teman, hanya biasa, teman biasa, gitu ya. Atau siapa yang menceritakan, ayah, ibu, papa, mama, engkong, mak kita. Tetapi itu yang dipakai Allah. Termasuk anak kita, jangan pernah meremehkan.
termasuk anak atau cucu. Nanti gilirannya kalau kita punya pengalaman dengan cucu, bisa Tuhan pakai mereka untuk mengabarkan kabar keselamatan atau berita anugerah untuk menyadarkan kita kepadanya. Dan kita gilirannya membayar hutang. Membayar hutang. Ini yang saya janjikan, saudara, tentang apa pandangan Alkitab menurut mendukung perbudakan, saudara. Ini pun saya kutip di dalam jurnal-jurnal yang saya dapatkan, saudara ya. Ini salah satu peristiwa, ada seorang budak di Kongo tahun 1940 memandangi tangan dan kaki anak perempuannya yang dipotong tuannya. Ini tidak memberitahukan betapa otoritasnya seorang tuan, seorang penguasa yang memiliki budak, jadi hidup matinya di tangan daripada tuan itu terjadi. Dan ini kisah yang tercatat di Kongo, ya. Salah. Apa pandangan Alkitab tentang budak? Mengapa tidak ada ayat Alkitab yang dengan tegas melarang perbudakan? Malah kelihatannya itu mengizinkan. Imamat 25 ayat 44 sampai 46. Mari kita lihat ya. Imamat 25 ayat 44 sampai 46. Silakan sekali lagi boleh dibacakan Pak Richard bagi kita. Imamat 25 ayat 44 sampai 46 Pak Richard. Kok kita melihat kayaknya Alkitab mendukung tuh adanya perbudakan? Benarkah? Kalau ada, harus bagaimana kita menyikapinya? Silakan Pak Richard. Imamat 25 ayat 44. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu. Yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. 46. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudak mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam satu sama lain. Berarti kan ayat terakhir adalah satu bentuk peringatan dari Tuhan. Tuhan seolah-olah mengizinkankah, membenarkankah? Saudara ingat, pola pikir atau budaya perbudakan. Zaman Alkitab sangat berbeda dengan pola pikir modern. Kita pasti akan melarang atau kita menentang, kita tidak menyetujui. Alkitab harus dipahami sesuai konteks pada masanya. Saya pernah menerangkan di depan, ada perbudakan memang karena masalah ekonomi, perbudakan karena memang masalah hidup dia yang miskin, melarat ya, jadi dia menyerahkan hidup itu ke dalam pasar budak untuk dia bisa hidup, ya kelangsungan hidupnya. Atau dia memang kalah perang dari sebuah negara, maka diangkut, diambil, dia dijadikan budak. Ya. Dan hal ini yang mari kita melihat, menyoroti karena peristiwa dari Onesimus. Alkitab mendukung perbudakan. Alkitab tadi yang kita baca dalam Imamat, Tuhan memerintahkan, kalau itu terjadi dan kau mempunyai, ingat, engkau tidak boleh menindasnya. Engkau justru harus punya tanggung jawab menghidupinya. Engkau harus bersikap dan memiliki peran tanggung jawab yang jangan semena-mena. Gitu ya. Nah, itu nanti akan lihat di PB. Ternyata ada di PB Paulus mencatatnya, Bapak Ibu. Mari kita akan melihat lagi. Saudara, keadaan perbudakan masa Romawi berbeda dengan perbudakan masa modern. Tuan dan budak tidak bisa dibedakan dari ras, pakaian, dan pekerjaan. Ada budak yang berasal dari golongan terpelajar juga, Bapak Ibu jangan lupa. Jadi jangan pikir karena nasib lah, jadi akhirnya aku jadi budak gitu ya. Tapi memang ini yang terjadi. Tuan dan budak tidak bisa dibedakan dari ras, pakaian, dan pekerjaan. Kebebasan tidak menjamin kehidupan budak menjadi lebih baik, saudara. Kebebasan tidak menjamin kehidupan budak menjadi lebih baik, karena harus mencari nafkah sendiri. Nah, kalau ada tuan yang menjadikan dia budak, dia pasti hidup kok, dikasih makan. Memang tanggung jawabnya dia bekerja. Peran budak sangat vital bagi perekonomian, sehingga memerdekakan seluruh budak secara seketika dapat menjadi bencana ekonomi. Jadi sektor ekonomi berbicara karena memang mereka menjadi bagian daripada roda perekonomian. Tanpa mereka, ya kalau istilah bahasa sekarang bisnis pekerjaan gitu ya, perekonomian akan mengalami hambatan. Dan ini terbukti, saudara, ketika terjadi pemberontakan yang pernah saya sampaikan, yaitu peristiwa Spartacus, ya. Langsung melarang perbudakan dapat mengakibatkan pemberontakan. Ingat itu. Banyak korban dan kekristenan dianggap subversif. Sejarah mencatat. Solusi Alkitabnya
Jika hubungan manusia berlandaskan kasih Allah, maka hubungan antara Tuhan dan bunganya pun adalah hubungan kasih. Peristiwa yang baru kita pelajari, Filemon dan Onesimus. Dan sebenarnya bukan lagi perbudakan. Lihat di ayat 16 tadi. Kalau kita bandingkan di dalam Efesus, nah ini yang terjadi tulisan Paulus. Mari kita sekarang melihat tulisan Paulus, ya. Efesus pasal yang 6 ayat 5 sampai 9, Pak Richard, ya. Silakan minta dibantu. Kemudian Kolose 3 ayat 22 C. Helen, dan disambung pasal 4 ayat 1 C. Helen. Pak Richard dulu. Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Inilah tulisan Paulus, inilah perintah Paulus kepada mereka-mereka yang menjadi tuan yang tadi saya katakan di depan, dan kepada hamba-hamba. Silakan Pak Richard, Efesus 6. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Tuhan tidak memandang muka, saudara. Tegas ya, garisnya di belakang menutupnya, mengikatnya seperti yang di dalam imamat tadi. Silakan C. Helen, Kolose 3 ayat 22. Halo, C. Ya, bentar. Ya. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini hamba, dia harus dengan tulus hati dan takut akan Tuhan. Pasal 4 CC ayat 1. Pasal 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Mengingatkan kembali ada penguasa yang berotoritas atas hidup tuan dan hamba, yaitu Allah kita. Jadi Paulus mengingatkan di dalam tulisan yang lain, jikalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Luar biasa ya tulisan Paulus untuk mengingatkan jangan memandang muka. Sudah cara terbaik untuk mengubah budaya yang tidak manusiawi adalah mengubah hati orang. Yang tadi saya katakan ini sekarang hatinya. Saudara. Lihat hatinya, sumbernya dari hati, masalah perilaku perbuatan itu. Saudara. Di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 22 saya bacakan bagi kita sekalian. Markus pasal yang ke-7 ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dari mana itu semua? Sebab dari dalam, dari hati manusia. Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dari hatinya. Saudara, saya ingin menambahkan juga tentang suatu hari saya khotbah di GKK Arjuna ketika saya menggali eksposisi. Betapa kagetnya saudara ketika saya sering mendengar khotbah dan saya juga mendapat berkat dari para pengkhotbah. Dan ketika saya juga mendapatkan sekarang gilirannya artikel ya dari sebuah tafsiran gitu tentang bahaya lidah. Ternyata ketika orang mengkhotbahkan tentang bahaya lidah itu jangan ngomong yang kasar. Kalau ngomong itu ditata kata kalimatnya supaya tidak nyakiti orang, gitu ya. Kalau ngomong itu jangan melukai orang, menyakiti orang, sekalipun itu kebenaran memang kebenaran. Gitu. Akhirnya orang kan berpikir, berarti aku udah boleh ngomong, berarti aku udah boleh bicara. Boleh bicara. Justru harus memang bicara, kebenaran harus disampaikan, gitu ya. Tetapi kalau berbicara dan memang tujuannya menyakiti, justru membuat akan orang itu akhirnya menjadi batu sandungan. Ternyata bukan masalah tata kata kalimat yang harus ditata dengan sopan, tapi hati.
Di dalam ayat yang terakhir, di dalam Ibrani itu tercatat hati. Karena tidak mungkin ibarat dikatakan pohon ara harus mengeluarkan ara, pohon mangga ya keluar mangga, sumur yang asin keluarnya asin, bukan tawar. Jadi rupanya di dalam ayat itu, hati itu kembali berbicara. Jadi kalau hatinya benar, hatinya sudah di dalam Kristus, ya, dia menyampaikan memang sekalipun itu pedas, sekalipun itu keras, tapi tidak bermaksud untuk menyakiti dan memang dia kembali memeluk, kembali dia merangkul. Bukan menjadi sebuah musuh. Dan luar biasanya, saudara, Alkitab memberikan saya pencerahan hari itu. Hati itu berbicara, saudara. Hati. Saudara, bagian ini adalah ingin saya garis bawahi. Belajar mengampuni. Mengampuni itu memerlukan usaha, saudara. Ingat Kristus lagi, tipologinya. Kalau Kristus mau mengampuni manusia, menyelamatkan manusia, Kristus harus datang ke dunia. Dia harus turun ke dalam dunia orang berdosa. Dia menjelma menjadi orang berdosa. Menjadi manusia yang berdosa, namun dia tidak berdosa. Itu ada usaha. Kristus melakukan juga doa dalam tugasnya. Dia mempersiapkan segala waktu, segala sesuatunya. Itu berbicara waktu. Dan itu pengorbanan. Jadi mengampuni itu adalah tipologi Kristus. Seperti Kristus. Kalau saudara dan saya sulit mengampuni, jangan-jangan tidak ada Kristus. Bukan Kristus, apalagi yang kita ikuti. Tetapi, saudara, garis merahnya, mengampuni bukan berarti mengabaikan dosa. Jadi kompromi, oh ya cincai-cincailah. Nggak bisa, itu dosa ya dosa. Ketika di dalam Propata, saudara, saya memberikan sebuah bagian daripada persiapan perumusan Propata. Saya menyampaikan betapa ketatnya pengajaran itu disertai dengan sebuah disiplin. Ketatnya pengajaran disiplin itu harus diberikan kepada jemaat untuk memerangi Kristen nominalisme. Nominalisme adalah Kristen-Kristen KTP, Kristen-Kristen dari keturunan yang mengabaikan akan pengajaran yang benar dan mengabaikan dengan namanya dosa dan segala hal dianggap remeh. Gereja harus bertindak tegas dalam hal ini, tapi tetap dengan kasih. Jadi mengampuni bukan berarti apa? Mengabaikan dosa. Mengampuni bukan berarti apa? Melupakan segala yang telah terjadi. Iya, aku mengampuni, tapi aku tahu dulu kau menyakitkan aku. Engkau telah melukai hatiku. Tapi totalitas pengampunan selesai. Pengampunan bisa melibatkan keadilan. Dan pengampunan bisa melibatkan keadilan dan hukuman. C.S. Lewis kembali, saudara, mengingatkan di dalam ajaran Tuhan Yesus. Kalimat bagus sekali, C.S. Lewis. Kita harus mengampuni sesama kita, bukan hanya untuk sebanyak 490. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajarkan itu, teman-teman hitung ya, 70 kali 7. Ya. Artinya hurufnya bukan angkanya, jenis kesalahan itu. Tetapi C.S. Lewis menerjemahkannya sebanyak 490 kali untuk satu jenis kesalahan. Nah, kalau ada orang bersalah kita dalam 24 jam, berapa kali dia berbuat salah? Coba hitung 490 kali 24 jam saja. Satu jenis kesalahan. Berapa banyak, saudara? Kita harus mengampuni sama. Sekali lagi, bukan hanya untuk angka ini saja. Sanggup, berat, sulit. Kristus lebih dulu memberi contoh. Penutupnya, saudara, dari kisah Onesimus, apa yang saya dapatkan dari literatur. Alkitab tidak menceritakan apakah Filemon memenuhi permintaan Paulus. Saudara baca di ayat 25. Ayat 25 penutup. Namun Ignatius, martir Kristen abad kedua, mengatakan bahwa Onesimus nantinya menjadi uskup di Efesus. Menjadi uskup di Efesus. Saudara, saya mengutip tulisan Martin Luther. Kita semua adalah Onesimus di mata Allah. Kita adalah budak yang melarikan diri kepada dosa. Kita tadinya tidak berharga, kemudian dibuatnya berharga karena Kristus. Martin Luther mengambil ayatnya di dalam Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6. Bolehkah penginjil Shirley membacakan bagi kita sebagai ayat penutup ini? Yesaya 53 ayat 6. Oke. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Martin Luther memaknai kehidupan kita semua, orang berdosa, telah diampuni, ditebus. Kita sesat seperti domba.
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus 5 ayat 19a. Salib itu berbicara. Saudara ingat Adolf Hitler dengan segala kejahatannya, dengan segala kekejiannya, berapa korban jiwa, berapa nyawa yang melayang, berapa orang yang menderita, walaupun hidup dia menderita dalam traumatik, dalam bayang-bayang kekejaman daripada Hitler. Banyak orang mengalami saksi hidup yang masih hidup dengan segala traumanya dari kejahatan Hitler. Potret-potret yang saya ambil ini adalah bukti betapa jahat kejamnya Hitler. Salah satu, banyak juga ada tokoh-tokoh yang kejam jahat seperti Hitler. Ya. Pertanyaan saya, saudara. Mari perhatikan dari 1 sampai 4 ini. Apa sih syarat pengampunan, saudara? Apa syarat pengampunan? Yang pertama, tidak ada syaratnya. Setiap kali peristiwa terjadi, ya harus diampuni. Jika orang yang bersalah kepada kita, sudah mengakui kesalahannya dan bertobat, ya saya ampunilah. Jika orang yang bersalah kepada kita sudah memperbaiki keadaan dan menerima hukuman yang setimpal, ya saya sudah ampunilah. Atau apa? Dari 1, 2, 3 ini saya coba mengungkapkannya. Atau Bapak Ibu punya pandangan lain. Yang keempat, saya berikan. Apa syarat pengampunan? Dari 1, 2, 3 mau dipilih, boleh. Atau Bapak Ibu punya ide, pendapat sendiri. Yang terakhir ini saya mau minta teman saya, Pak Rizal. Apa syarat pengampunan bagi Pak Rizal? Kalau saya, Pak, lebih setuju dengan nomor, sebenarnya tidak ada sih. Saya lebih setuju dengan perpaduan antara nomor 2 dan nomor 3 begitu. Jadi saya tidak setuju kalau setiap peristiwa harus diampuni. Bagi saya ada kesalahan yang tidak perlu kita ampuni. Wah, menarik ini, Pak. Jadi tidak semua kesalahan itu harus diampuni begitu, Pak. Nah, ini saya dasar pemikirannya itu dari, saya lupa ya, di Yohanes apa Yakobus ya, rasanya sih di Yohanes, cuma saya lupa 1 Yohanes apa 2 Yohanes. Pokoknya di Yohanes lah, yang mengatakan kira-kira seperti ini. Tidak semua orang perlu kau doakan. Ada orang-orang tertentu yang melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, Dan yang diserahkan kepada iblis, iya. Terhadap orang-orang seperti ini, saya tidak minta kau doakan dia. Jadi dari sini kita tahu bahwa ada kesalahan itu yang memang nggak bisa diampuni. Nah, jadi terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan seperti ini, tidak perlu kita ampuni. Tuhan saya tidak mengampuni. Terus kita dengan dasar apa mengampuni orang itu, begitu loh. Nah, jadi saya lebih setuju dengan pada waktu kita mengampuni seseorang, tentu kita lihat kesalahan orang itu apa, begitu. Ada kesalahan-kesalahan yang dalam batas yang memang masih bisa diampuni, ya kita harus ampuni. Tapi kalau orang ini melakukan kesalahan, misalkan menghujat Tuhan, meninggalkan Tuhan, secara aktif melakukan perlawanan, sadar menyerang Tuhan habis-habisan, saya pikir terhadap orang-orang seperti ini kita tidak perlu beri pengampunan begitu. Nah, memang kalau kita baca di Alkitab, ya mungkin pandangan saya dipandang terlalu ekstrim ya. Tapi saya berani katakan bahwa di dalam Alkitab tidak pernah ada perintah supaya kita mengasihi musuhnya Tuhan. Yang ada perintah kasihilah musuhmu. Tapi tidak pernah ada perintah kasihilah musuhnya Tuhan. Tidak ada. Jadi terhadap orang-orang yang adalah musuhnya Tuhan, kita tidak perlu menunjukkan kasih. Kita tidak perlu beri pengampunan. Tapi terhadap orang-orang yang menyakiti kita, yang masuk dalam kategori entah orang itu memusuhi kita, atau kita yang memusuhi orang itu, atau kita dan orang itu saling memusuhi. Nah, terhadap orang-orang seperti ini, kita harus belajar bisa mengampuni. Kalau Anda merampok saya, Anda bunuh istri saya, anak saya, kok mutilasi begitu, maka kesalahan yang Anda lakukan itu tertuju kepada saya. Maka Anda adalah musuhnya saya, begitu loh. Nah, terhadap kesalahan seperti ini, saya harus mengampuni.
Tetapi ada orang-orang yang secara aktif melawan Tuhan, menghina dan menghujat Tuhan. Saya pikir terhadap orang-orang seperti ini kita tidak perlu ampuni. Ya, ini mungkin statement saya terlalu tajam, tapi kalau saya adalah orang yang berkuasa, saya akan jatuhkan hukuman mati terhadap orang-orang seperti itu. Ekstrim memang Pak Rizal, ekstrim ya. Mungkin kalau kita tarik ke belakang contoh kasusnya ya, itu adalah contoh kasus misalkan yang sering saya dengar nih, orang suka menggunakan contoh kasus John Calvin misalkan pada waktu Michael Servetus itu dijatuhi hukuman mati. Bakar kan dia, mati dibakar hidup-hidup mati begitu. Banyak orang yang mengatakan dan menyayangkan begitu loh, seorang John Calvin kok bisa melakukan kesalahan seperti itu, kenapa nggak bisa diampuni? Nah, tapi saya pribadi punya pandangan, ya saya tidak bisa ketemu John Calvin sekarang, saya nggak tahu dia pikirannya bagaimana begitu loh. Tapi kalau saya seandainya jadi John Calvin, dan saya adalah orang yang dimintai pandangan, dan saya punya kuasa, pasti mati Servetus. Karena bagi saya Servetus melakukan satu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Karena dia waktu itu ya, dia mengajarkan satu ajaran doktrin Allah Tritunggal yang menentang ajaran John Calvin, dan itu dosa yang tidak bisa diampuni gitu loh Pak. Kalau misalkan Michael Servetus itu hanya seorang pendeta yang terlibat dalam persinahan, atau perdagangan manusia, atau anak-anak diperdagangkan sebagai budak seks, dan seterusnya lah. Bagi saya, perbuatan seperti itu masih bisa kita ampuni. Begitu. Tapi pada waktu Michael Servetus melakukan perbuatan yang menyerang Tuhan, dengan mengajarkan sesuatu yang, mengajarkan Tuhan yang bukan Tuhan, begitu, itu dampaknya kepada orang yang diajarkan, dampaknya itu kekekalan, begitu loh Pak. Orang yang percaya kepada ajaran Michael Servetus, itu tidak akan sampai kepada Allah Tritunggal. Sehingga Michael Servetus melakukan satu kesalahan atau dosa yang membuat orang mati di dalam kekekalan. Nah, jadi terhadap kesalahan seperti ini, memang kita nggak bisa ampuni. Kalau saya disuruh ampuni Michael Servetus dengan Hitler, saya pilih Hitler. Hitler hanya mematikan manusia secara fisik, begitu loh. Tapi Hitler tidak bisa buat manusia yang mati secara fisik itu bisa masuk neraka, nggak bisa. Tapi Michael Servetus bisa. Tapi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu bisa. Jadi terhadap orang-orang seperti ini, tidak ada pengampunan sebenarnya. Kalau saya cuma ya memang saya cuma orang biasa gitu loh, sehingga saya tidak punya kuasa begitu. Tapi seandainya saya adalah Hitler misalkan gitu ya, saya manusia yang paling berkuasa di Asia Tenggara, saya tangkapi orang-orang seperti ini, dan saya akan jatuhi hukuman mati. Nah, jadi kalau ditanya apakah semua orang bisa diampuni, saya harapkan, maksudnya ini saya berikan satu penggambaran yang mendukung pemikiran saya ya, kenapa tidak semua harus diampuni begitu. Nah, jadi kalau begitu apakah semua orang dosa diampuni? Ya tidak juga. Kita lihatlah dia kesalahan. Mungkin yang paling menarik adalah yang saya agak sulit untuk menjawab adalah apakah orang itu harus dijatuhi hukuman. Kalau saya pribadi lebih cenderung untuk mengarahkan orang itu sampai dia mengaku kesalahannya begitu. Kalau orang itu sudah sampai ke titik mengakui kesalahannya, kita ampuni. Saya condong untuk tidak memberi hukuman. Cenderung untuk tidak memberi hukuman ya. Atau minimal saya tidak akan masuk dalam kelompok orang yang menentukan, oh ini orang harus dihukum 2 tahun penjara, atau ini orang harus dihukum cambuk 2 kali, oh ini orang harus dilempari batu 12 kali pakai batu telur atau apa, itu saya mungkin tidak akan masuk ke dalam kelompok itu. Tapi saya pasti akan masuk dalam kelompok orang yang akan memastikan bahwa Anda harus tahu bahwa apa yang Anda perbuat itu salah. Selama Anda tidak mengakui perbuatanmu salah, saya akan menyerang Anda terus sampai Anda bisa lihat bahwa apa yang Anda buat itu salah. Kalau Anda sudah bisa lihat apa yang Anda buat itu salah dan Anda mengaku Anda salah, bagi saya pribadi, saya sudah stop. Sudah bukan bagianku lagi untuk apakah saya harus jatuhi ke hukuman 2 tahun, apakah harus 2 bulan, saya tidak terlibat. Saya tidak terlalu ngotot untuk masuk ke situ gitu loh. Saya mungkin lebih ke arah ya silakanlah, mungkin teman-teman yang lain lebih bijak dalam hal ini, silakan kau putuskan begitu loh. Nah, saya pikir ya ini sekali ini pandangan saya tidak harus diterima. Ya. Seringkali poinnya itu bukan di apakah orang itu dijatuhi hukuman atau tidak begitu. Tapi poinnya adalah apakah orang itu sadar dia berbuat dosa atau tidak dan dia mau mengaku itu tidak. Itu sebabnya orang Farisi dipandang Tuhan sebagai orang yang bersalah dibandingkan seorang pemungut cukai. Orang pemungut cukai itu jelas-jelas secara fisik nyata itu melakukan kesalahan begitu. Itu sebabnya semua orang yang lihat pemungut cukai itu nggak suka begitu. Sebaliknya orang Farisi itu tidak melakukan kesalahan secara fisik, dilihat dengan mata itu nggak kelihatan salahnya begitu.
Tapi dari sudut pandang Tuhan, orang Farisi itu tidak dibenarkan, tetapi pemungut cukai itu dibenarkan. Perbedaan antara orang pemungut cukai dengan seorang Farisi adalah si pemungut cukai mengaku Berdosa. dia berdosa. Ya. Nah, seringkali memang pengakuan kita berdosa itu penting. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau saya tidak berdosa, kenapa saya harus minta ampun? Kalau saya tidak berdosa, kenapa saya butuh juru selamat? Saya tidak berdosa kok. Oh, saya perlu kau selamatkan saya, Tuhan. Saya tidak berdosa. Dasarnya apa saya butuh kau? Kecuali kalau saya berdosa. Kalau saya berdosa, iya saya butuh kau. Kalau saya nggak berdosa, saya perlu kau untuk apa? Nah, itu sebabnya kenapa pengakuan bahwa kau bersalah itu, saya pikir itu final begitu loh. Itu tidak bisa tidak. Kau harus sampai ke titik itu. Ya. Itu membuktikan bahwa kau bertobat begitu loh. Ya. Karena kau mengaku. Tapi selama kau tidak mau mengaku, bagi saya tidak anggap kau bertobat. Sebelum kau mengaku, mengakumu itu penting begitu. Jadi pengakuan bahwa misalkan saya mencuri, saya tidak akan menggunakan berbagai macam. Sekarang kan pandemi, sekarang kan orang pada dipecat. Saya kan nggak ada duit, saya nggak bisa makan. Anak saya sudah 20 tahun nggak makan, 2 hari lagi nggak makan akan mati. Maka saya dibenarkan untuk melakukan tindakan pencurian begitu. Nah ini tidak seperti apa yang Alkitab ajar. Kita tidak bisa mencuri. Gitu. Fakta bahwa Anda mencuri itu membuktikan Anda tidak percaya Tuhan. Anda tidak percaya Tuhan akan sediakan Anda makanan. Mungkin dia pakai cicak dari langit, buang turun nasi satu bungkus mungkin. Anda tidak percaya itu bisa terjadi gitu. Itu sebabnya Anda melakukan tindakan sendiri untuk menolong diri Anda. Walaupun itu melanggar hukum Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting gue survive dulu. Tapi kalau Anda adalah orang yang percaya Tuhan, Anda percaya entah gimana caranya, saya nggak tahu. Entah gimana caranya Tuhan akan sediakan itu makan, pasti. Gimana caranya, saya nggak tahu. Tapi saya percaya Tuhan akan sediakan. Ya, kira-kira seperti itu. Thank you. Oke. Thank you, Pak Rizal. Cukup dalam dan poin 2 dan 3 yang menjadi perpaduan Pak Rizal. Dan Pak Rizal sudah menyebutkan contoh yang akan saya tutup dengan ini, Pak Rizal. Nah, Hitler yang tadi Pak Rizal bilang. Ini adalah kisah Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ini adalah seorang pribadi yang sungguh-sungguh menjadi banyak berkat di dalam pelayanannya. Kesaksiannya di dalam buku yang dia tulis ini, ya, dia disiksa di kamp Nazi dan saudaranya Bessie meninggal. Dia bisa melakukan itu semua bukan karena hari itu, bukan. Namun karena ada papa mama yang mencintai Tuhan, papa mama yang selalu mengajarkan firman sejak kecil, papa mama yang memberikan dia kekuatan iman di situasi kondisi zaman Hitler waktu itu. Nazi berkuasa. Kehidupannya tidaklah mapan, kehidupan pas-pasan, rumah yang sederhana. Kalau tidak salah, ingat itu pekerjaan papanya adalah perbaikan jam, kalau tidak salah itu ya. Namun dalam kehidupan sederhananya dia menjadi berkat bagi warga di sekitar, bagi orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar, ya. Dan singkatnya, Corrie ten Boom bersama kakaknya, ya, ditangkap dan dijebloskan di dalam kamp konsentrasi karena kesalahan menyembunyikan orang-orang Yahudi. Tetapi di sanalah seperti tadi kisah daripada Yusuf terjadi. Dia tidak mengutuki Tuhan, dia tidak meratapi, ya, dia walaupun harga dirinya dijatuhkan gitu di dalam kamp konsentrasi, ya, dia ditelanjangi, dia disiksa di sana gitu ya, kutu busuk banyak di tempat penjara itu, tempat dia barak-barak itu, kloset yang meluap kotor sekali gitu ya. Bagi seorang wanita pada umumnya yang tahu akan kebersihan, dia mengalami penderitaan siksaan seperti itu. Tetapi yang luar biasa, Tuhan memakai itu semua sebagai pemberita Injil. Dia bisa menyembunyikan Alkitab, bagaimana caranya tidak ketahuan, saudara. Dia membagikan firman, dia mengumpulkan orang, dia menguatkan. Dia ada di barisan terdepan orang-orang yang sedang mencari jalan kebenaran dan hidup. Sampai akhirnya kakaknya meninggal, tidak menyurutkan dia. Kakaknya meninggal dalam penderitaan seperti itu juga tidak meninggalkan iman. Dan itu menjelang dia dibebaskan. Kematian kakaknya yang tragis itu menjelang dia dibebaskan. Dan itu tidak membuat dia patah semangat untuk melayani Kristus di kamp penjara Nazi. Saudara, penderitaannya sudah selesaikah? Tidak, saudara. Dia menuliskan buku, dia menyaksikan pekerjaan Tuhan itu dengan puncaknya. Suatu hari ketika dia bersaksi di sebuah gereja, dia menceritakan pengalaman itu seperti biasanya dia keliling. Di tempat itu, ada seorang yang menunggu dan berjabat tangan
untuk mengatakan kesaksianmu luar biasa. Dan saya salah satu penjaga yang menyiksa. Dan si Corrie ten Boom ini, saudara, ingat betul orang ini yang di depannya sekarang, yang mengulurkan tangan untuk meminta maaf. Saudara, betapa hancur perasaannya. Dia meminta kekuatan Tuhan untuk menerima uluran tangan dari orang yang sudah bertobat, mau percaya Tuhan ini, untuk diampuni. Saudara, dengan kekuatan Tuhan yang tidak mudah itu, dia digerakkan menyambut tangan dari si penjaga zaman Nazi berkuasa Hitler, untuk dia terima sebagai saudara. Saudara, buku ini sangat menginspirasi. Kisah pengalaman hidup Corrie ten Boom ini menjadi berkat banyak orang ketika berbicara pengampunan. Berbicara tentang kesempatan kedua. Berbicara memberikan kehidupan yang mengubah seseorang ketika menerima pengampunan. Saya menutup ini dengan kisah Corrie ten Boom. Bukankah itu yang dilakukan oleh Kristus? Kristus Tuhan, Allah kita. Dia disiksa, dianiaya, dia menderita. Di akhir kematian yang tragis karena di tangan pendosa, dia tetap memberikan berkat. Mengucapkan berkat bagi mereka, orang-orang berdosa. Gilirannya saudara dan saya, ketika Kristus memerintahkan untuk mengampuni, hanya kekuatan Allah yang menyanggupkan kita untuk bisa memberikan pengampunan. Inilah yang boleh saya bagikan di dalam PA pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Saya kembali